roda dua ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Ya, sudah penghujung tahun ya. Ini bulan November, 1 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Nah, kalau misalnya bicara mengenai ujung tahun atau akhir tahun, kita berarti bicara juga sudah masuk musim hujan. Nah, di akhir tahun intensitas hujan di Indonesia ini kalau katanya BMKG akan semakin meningkat ya. Jadi tentunya bagi Anda yang bekerja di luar ruangan harus tetap waspada dan juga selalu berhati-hati. Langit udah mendung nih, belum selesai bicara kita ya. Oke, untungnya saya selalu bawa payung. Jadi jangan lupa untuk membawa payung atau jas hujan. Harus ini, dua barang bawaan ini jadi barang bawaan wajib bagi kita di musim hujan. Nah, saat hujan seringkali diikuti oleh apa? Oke, petir. Kita tidak pernah tahu sambaran petir itu akan kena kemana atau kena ke siapa. Amit-amit jangan sampai kena ke manusia ya. Kita takut ya, bunyi aja udah bikin takut apalagi efeknya. Tapi tahukah Anda, petir itu bergerak dengan kecepatan cahaya mendekati 300 juta meter per detik, cepat sekali, dan mengandung muatan listrik sebesar 1 miliar volt. Besar sekali, yang mana jika dikonversikan ini bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu 50 watt selama 7 bulan tanpa henti. Energinya hemat ya. Sementara itu suhu panas petir mampu mencapai 54.000 derajat Fahrenheit atau hampir 30.000 derajat Celcius atau 5 kali lebih panas dari suhu permukaan matahari. Nah, suhu panas dan muatan listrik inilah yang menyebabkan pohon terbakar karena tersambar oleh petir. Jadi jangan coba-coba berlindung di bawah pohon saat hujan deras karena kita tidak tahu petir itu akan menyambar pohonnya sampai kapan. Nah, kalau kita juga kebetulan nih ada di luar ruangan saat hujan lebat apalagi disertai petir, sebaiknya kita mencari tempat untuk berlindung ya. Kalau kita naik mobil nih, hey, mobil. Kalau kita naik mobil itu aman dari risiko tersambar petir. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem kelistrikan yang mampu meminimalisir dampak dari sambaran petir. Tapi ada yang harus lebih diperhatikan. Itu adalah kalau kita kebetulan naik kendaraan roda 2 seperti motor atau sepeda yang saya naikin hari ini. Jadi sebisa mungkin kita juga harus hindari berada di luar atau di ruang terbuka seperti misalnya sawah, kemudian juga taman atau lapangan terbuka karena petir ini mencari tanah untuk melepaskan energinya. Iya, oke. Ini tiang listrik itu juga harus hati-hati ya. Jangan coba dekat-dekat kalau misalnya Anda melihat tiang listrik karena kalau misalnya tersambar petir, energinya ini bisa lompat ke tubuh. Udah kena sambaran tiang listrik, kemudian tiang listriknya juga kena dari sambaran petir itu maksud saya ya. Kemudian itu kita tidak bisa membayangkan konversi listrik seperti apa yang akan terjadi jika peristiwa tersebut terjadi. Oke, tempat yang tertutup adalah tempat yang aman untuk berlindung. Ini harus diingat-ingat ya, tapi perlu juga untuk diperhatikan Anda harus menjauh dari peralatan rumah yang terbuat dari logam, serta mencabut stop kontak listrik seperti televisi maupun komputer. Semua peralatan elektronik ya, ini harus diperhatikan ya, karena antena TV ataupun peralatan logam dapat menghantarkan listrik jika petir menyambar. Nah, Anda juga disarankan untuk tidak menggunakan air yang mengalir dari keran atau pancuran apalagi berenang ya. Karena petir itu dapat mengalirkan energi listrik lewat air atau pipa. Kayaknya hujan udah berhenti nih, langit sudah kembali cerah, kita bisa kembali beraktivitas di luar ruangan. Nah, tadi adalah tips agar kita terhindar dari sambaran petir. Jadi sebisa mungkin diingat-ingat ya untuk dipertimbangkan dilakukan setiap harinya, apalagi di musim hujan seperti saat ini. Jadi kita sama-sama ya jaga keselamatan demi orang-orang yang kita sayang yang menunggu kita di rumah. I'm singing in the rain, just singing in the rain.